Tinggal bagaimana orang mau makan terus atau enggak tergantung dari restorannya makanannya enak atau tidak. Yang penting promosi dulu kan. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kita pengen tahu nih buat teman-teman atau sahabat sales yang pernah beriklan gitu ya. Gimana sih apa ada kalau kita beriklan dengan biaya yang sedikit namun kita bisa mendapatkan hasilnya yang banyak. Nah, kita pengen tahu nih, kita ngulik-ngulik dari Coach Arif ya. Yuk sebelum kita simak lebih jauh, kita lihat dulu yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Hai Coach. Hai, Wah, bajunya biru-biru nih Coach. Bu Ana yang ngikutin saya. Oh ya? Iya, bukan saya yang ngikutin Bu Ana. Biru-birunya tapi bagus ya. Lagi ada acara nih Coach. Enggak, karena Bu Ana yang desain makanya Bu Ana yang bilang bagus. Yang desain Chelsea. Iya, yang ngedesain kan yang milih warnanya Ibu. Yang ngedesain, yang ngedit videonya juga Chelsea yang ngedesain ya. Berarti maksudnya muji Chelsea ini ya. Iya, Chelsea nih yang bikin desainnya. Jadi basic ini kalau kita ngomong mukanya Chelsea muncul tung gitu ya sini. Iya, nanti muka Chelsea nengel. Fotonya Chelsea, iya benar. Muncul ya tung gitu ya. Iya. Oke. Oke, Coach, gini nih, biasanya sih memang kita itu beriklan ya Coach supaya orang tahu tentang kita atau produk kita. Enggak harus beriklan. Nah, mempromosi maksudnya. ya. Promosi Nah, setuju. ini pengen tahu nih Coach, ada nggak gimana sih supaya kita itu tidak perlu mengeluarkan budget iklan yang besar, Promosi maksudnya. atau promosi yang gede-gedean gitu, namun bisa tepat sasaran gitu Coach. Oke. Jadi kenapa saya ngotot dari tadi bukan iklan tapi promosi? Kalau iklan udah pasti berbayar. Kalau promosi belum tentu berbayar. Namanya promosi kan? Promosi kan bisa macam-macam. Saya nyamperin ibu dan saya cerita ke ibu itu juga promosi. Nah, berarti kalau itu selama ini kalau beriklan itu dengan berbayar, Bagaimana cara bisa, mungkin kalimatnya bagaimana mempromosi tanpa beriklan, karena iklan pasti keluar duit. Nah, jadi cara promosi banyak banget Bu. Jadi dari kita pakai dari sudut yang paling gampang adalah konsep guerrilla marketing dulu. Jadi kalau guerrilla marketing, jadi ada beberapa yang bisa digunakan di konsep guerrilla marketing. Nah, saya ambil contoh yang paling sederhana di guerrilla marketing ya. Ada konsep yang namanya astroturfing. apa itu? Nah, astroturfing adalah kalau misalkan Ibu Ana pergi ke satu kota. Nah, kebetulan kota itu Bu Ana nggak dikenal. Bu Ana mau makan. Kira-kira bagaimana Ibu Ana tahu bahwa tempat itu makan restorannya enak? Terus gimana Bu Ana? Rame, Apanya yang rame? banyak ada mungkin kendaraan di depannya, Nah, atau itu adalah penuh restorannya. kalau atau penuh, mungkin sampai ngantri-ngantri. nah sampai ngantri-ngantri. Itu yang disebut kategorinya adalah astroturfing. Pernah nggak Anda ngalamin kelihatannya banyak yang parkir, tapi restorannya sepi? Ada? Nah, itu astroturfing. Jadi dibuat kesan seakan-akan restorannya rame, padahal sepi. Itu astroturfing. Nah, makanya Jadi parkiran motor-motor siapa dong itu kendaraan? bisa siapa? jadi pegawainya disuruh parkir di depan semua. Oh, oke. Ya, atau bisa juga adalah orang suruh tukang parkir yang pada mau parkir disuruh parkir di depan restorannya. Itu adalah astroturfing. Oh, oke. Tinggal bagaimana orang mau makan terus atau enggak tergantung dari restorannya makanannya enak atau tidak. Yang penting promosi dulu kan. Ya. Nah, itu konsep yang pertama, sederhana Bu Ana. Nah, konsep yang kedua adalah experiential marketing. Experiential konsepnya gimana? Gampang Bu, experiential. Contoh, dulu kalau kita mau beli contoh Bretok. Bretok itu pakai apa Bu dia? Buka dapur, orang masak di depan dia. Itu kategorinya experiential. Sama kayak Chinese food. Chinese food mereka masak di depan kita nonton. Itu yang disebut namanya experiential. Dia ngalamin. Koi restoran juga kita. Koi. Oh iya, koi teppanyaki maksudnya. Iya, betul. Jadi konsep experiential artinya dia mengalami. Atau juga makanan-makanan kayak contoh opa galbi, pocajang, itu experiential karena dia ngalamin. Iya, mengalami ya. Nah, itu experiential marketing. Lagi konsep yang berikutnya adalah embus marketing.
ambush atau dibuat kayak jebakan itu sering dipakai ke event-event acara tertentu. Misalkan contoh, eventnya acaranya Xiaomi, tapi nanti ada boneka Oppo yang datang, maskotnya Oppo. Nah itu adalah ambush, Itu tujuannya mengacaukan. mengacaukan. Tapi habis itu terkenal karena ribut kan, kan sempat ramai itu waktu itu Oppo sama apa berantem. Nah itu sebenarnya kategorinya masuk ambush marketing. Ada lagi kalau ditanya itu perlu modal nggak? Enggak. Bikin rame aja. Atau acaranya Xiaomi ada orang pakai baju seragam, baju Oppo. Begitu masuk datang ke dalam mereka pakai baju biasa, begitu acaranya jalan dia buka baju ganti bajunya Oppo. Nah itu misalnya contoh. Itu bisa kategorinya ambush. Berikut ada lagi metodenya namanya undercover. Undercover itu sering banget dipakai di bioskop kalau Bu Ana tahu. Misalkan kita nonton di bioskop. Begitu nonton bioskop, Ibu Ana perhatiin nggak sebelum filmnya mulai? Walaupun saya tahu Bu Ana kadang-kadang masuk ke dalam bioskop, rata-rata filmnya udah mulai gitu ya. Masih ingat nggak pertama kali bunyi apa? Teng neng neng. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Neng neng. Ten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 warna merah dan sebagainya. Terus nah itu artinya supaya kita masuk nonton film itu jangan lupa beli Coca-Cola. Itu juga kategorinya adalah undercover. Atau dulu di TV, acara TV dia pakai komputer laptop merek HP. Jadi dia itu masuk kategorinya adalah undercover marketing. Nah kayak gitu Bu. Ya, misalkan contoh nih kita lagi ngomong nih, baju kita pakai logo merek brand tertentu, itu adalah masuk kategorinya undercover. Nah itu kategorinya undercover. Nah terus apa lagi? Nah, Berarti agak mirip sama ambush. kalau ambush beda. Kalau ambush bikin kekacauan. Oh iya ya, karena satu kampanye satu produk ternyata produk lain yang datang gitu ya. Betul. Berikut adalah ambient marketing. Apa ambient? Ambient itu memanfaatkan lokasi sekitar. Misalnya saya ambil contoh ya. Ambient itu, Ibu Ana pernah nggak ngeliat ada pembatas jalan, tulisannya extra joss. Yang kuning-kuning oranye. Yang orangnya. Nah, itu kategorinya ambient. Dipakai untuk kayak gitu. Atau misalkan kursi. Ada logo tertentu. Itu kategorinya ambient. Misalkan contoh, pesawat terbang. Di kursinya ada tulisan Traveloka. Nah, itu kategorinya adalah ambient marketing. Nah, jadi konsep-konsep itu yang dipakai, Bu. Jadi kalau mama cara bagaimana mempromosikan sesuatu tanpa orang keluar dana besar-besaran, itu salah satunya. Dan masih ada banyak metode lain, misalnya contoh word of mouth marketing, kita bisa manfaatin Bu. Getok tular supaya orang menceritakan produk kita. Nah itu kategorinya adalah word of mouth marketing, kayak gitu Bu. Jadi tadi ada apa aja nih, Coach? Banyak tuh tadi. Ambush, Undercover, astroturfing, terus kemudian word of mouth, experiential marketing, dan sebagainya. Jadi ambush dan sebagainya. Jadi itu adalah konsep-konsep marketing yang standar, yang sederhana, tapi asal kita bisa membuat ide-ide kreatif bagaimana cara melakukannya. Jadi yang paling sederhana kayak contoh nih, mobil Jeep itu kan terkenal bisa jalan di setiap medan. Nah, jadi ada satu tempat membuat, jadi ini lucu Bu. Jadi mobilnya, parkirannya itu dia buatkan, kalau parkir ada garis ya Bu. Nah, dia buat garisnya bukan di parkiran, tapi garisnya di tangga. Jadi mobil Jeep seakan-akan mobil yang bisa naik ke atas tangga Bu. Bisa bayangin ya, jadi jalan garisnya tapi garisnya bukan di bawah parkiran, tapi enggak, garisnya ditembusin sampai ke tangga. Keren juga kalau mobilnya bisa ini ya. Nah, jadi orang jadi berasumsi, wih mobil Jeep lu bisa kayak gini. Atau contoh lagi misalkan misalkan tip X, jualan tip X juga bisa bikin zebra cross tapi di belakang situ ada orang yang lagi garisin. Jadi bikin gambar kartun garisin, itu contoh. Itu disebut kategorinya ambient. Jadi menarik ya. Iya. Atau pegangan bus. Pegangan bus itu kategorinya apa Bu? Ambient. Pegangan bus. Ya. Kalau naik bus kan ada pegangannya Iya, tuh yang berdiri. Nah itu kategorinya ambient.
pegangan yang ambien. Iya kan, kan di bus pasti ada pegangan dong. Pasti bus ada pegangan dong. Nah, pegangan itu dibuat iklan. Maka disebut namanya ambient marketing. Artinya apa ya kalau itu? Ambient itu artinya lokasi sekitar. Oh, jadi dia Memanfaatkan lokasi sekitar untuk iklan. Jadi peruntukannya memang seperti itu. Jadi dibuatlah konsep seperti itu. Itu yang disebut namanya ambient marketing. Atau contoh lagi deh. Saya nggak mau nyebut nama kota. Kalau saya nyebut nama kota pasti tahu. Nanti kalau kalian tahu, tolong tulis di komen ya. Contoh, sepatu yang kebetulan dipajang oleh satu pemerintah di Indonesia yang dianggap sebagai sepatu itu adalah monumen. Padahal sepatu itu ada logonya. Logo itu ada ya merek itu. Itu kategorinya apa? Ambient. Jadi seakan-akan ada pajangan sepatu, padahal sepatunya memang ada. Saya yakin ini pasti bayar. Bukan pasti. Kemungkinan menurut saya bayar. Royalty. Nangkep ya? Jadi konsep-konsep seperti itulah yang dikategorikan adalah ambient marketing. Oke. Apa ada bisa di-mix dari konsep-konsep ini? Bisa aja. Apapun bisa di-mix. Jadi maksudnya konsep-konsep marketing, kita bisa melakukan macam-macam. Digital marketing masih bisa loh, Bu. Kita yang penting kalau di konsep digital marketing adalah kekuatan kenapa kita harus sharing, kenapa kita harus berbagi. Itu kata kuncinya. Kalau kita nggak bisa berbagi sesuatu daging, maka yang otomatis dia tidak merasakan manfaatnya sebuah produk itu. Itu yang terjadi. Yang paling gampang deh contoh. Ada makanan, mereka kerjasama dengan TikTok. Mereka pakai di TikTok. Dan ternyata produknya jadi booming. Orang pada pesan makanannya, tempat makanannya rame. Nah itu contoh, tapi asal kata kuncinya makanannya enak. Kalau nggak enak ya percuma, Bu. Masuk akal dong? Karena balik lagi di mana-mana kalau makanan kuncinya rasa. Tapi bagaimana orang bisa tahu bahwa makanan itu enak. Itu yang paling penting. Kalau nggak enak nggak bakal balik. Saya kan Bu Ana pernah dong beli makanan dan Ibu Ana nggak balik lagi. Kalau rasanya kurang cocok sih. Exactly. Pertanyaan menarik contoh nih. Ada satu influencer terkenal. Dia buat satu jenis makanan. Oke, minuman. Kita pernah beli satu kali. Dan ternyata di rumah saya nggak ada yang cocok. Termasuk Bu Ana nggak cocok, anak saya nggak cocok, betul nggak? Nah pertanyaan, apakah bisnisnya bisa sustain? Belum tentu. Karena bisnis masalah bisa sustain, masalah enak apa nggak enak. Kalau nggak enak orang nggak bakal beli. Karena Bu. makanan kali ya. Makanan. Dan yang jadi masalah ada makanan enak nggak bisa promosi. Itu yang jadi problem kan. Udah makanannya enak, tapi promosi makanan enak, promosi bagus, maka akan jalan. Nah kalau misalnya kayak teman saya nih punya restoran gitu kan Coach ya. Terus di masa pandemi karena waktu kan PPKM tutup gitu kan, jadi semua bangunan tuh tutup lah, restoran termasuk kan. Sebentar Bu, waktu PPKM restoran tidak tutup loh. Bukannya semua tutup ya? Makanan tidak tutup semuanya Bu, mereka masih boleh buka tapi ngambil take away. Jadi nggak boleh makan di tempat. Nggak boleh makan di tempat, jadi bukan tutup loh. Ya, nah tinggal pertanyaan gimana cara survive. Contoh, jadi makanan bakmi dibuat frozen itu jadi bisnis baru nggak? Jadi bisnis baru. Yang contoh bakmi lungke. Bakmi lungke sebelumnya hanya jualan di Jakarta, gara-gara ada situasi pandemi, dia apa yang lakukan? Dia bisa dijual di luar kota, Bu. Karena frozen. Berarti kan peluang bisnis. Tapi orang yang tidak melihat peluang bisnis, maka bisnisnya bangkrut. Gitu Bu Ana. Iya. Contoh kopi. Kenapa kopi bisa rame? Karena jualnya jadi botol. Iya, sama kayak ini saya pernah lihat sih di Kopi Kenangan, Janji Jiwa, bahkan kayak Starbucks juga itu juga. Jadi maksud yang aku mau ngomongin bahwa bisnis itu sebenarnya di masa pandemi atau apapun kenapa orang bisa bangkrut karena mereka tidak punya mau cara keluar. Dia cuma tahu satu cara dan pakai cara itu terus. Sekarang saya tanya contoh, makanan pada saat zaman pandemi kan banyak yang sekarang kayak Yoshinoya dia buat apa? Frozen. Betul nggak? Jadi banyak restoran-restoran yang akhirnya punya bisnis tambahan yang menjadi dibuat sistem frozen dan pada saat pandemi mulai berkurang apa yang terjadi? Itu income tambahan loh Bu Ana. Masuk akal nggak? Bagaimana dengan kalau misalkan Mojeko bisa bikin di rumah? Bisa nggak? Bisa aja, donatnya dikasih tahu cara masak kayak gimana, tinggal tambahin bumbu-bumbunya, betul nggak? Selesai. Oh ya, kalau salah satu restoran itu ya Coco Ichibannya juga begitu. Exactly. Ada yang jadi karinya dibikin. Betul. Berarti peluang bisnis nggak?
Pertanyaan, siapa yang bakal makan coco ijo banyak? Sebelumnya orang Jakarta, sekarang mungkin orang di pulau di Manado pun bisa makan coco ijo banyak. Mungkin di Ambon pun bisa makan coco ijo banyak. Bukankah itu jadi bisnis baru? Itu maksud saya. Jadi peluang bisnis makin jadi besar. Jadi alasan mengenai pandemi akhirnya membuat bangkrut, tar dulu. Pocajang apa? Opa Galbi, kan dia jualan makanan bisa dibuat bawa pulang. Dia buat. Jadi kayak bento. Berarti artinya bisa, Bu. Bukan nggak bisa. Gitu maksud saya. Oke, berarti ada banyak cara ya Coach ya untuk promosi tanpa Banyak. biaya, Betul. tanpa beriklan. Berarti bukan berarti semua nggak bisa kita lakukan. Yang penting punya ide kreatif, ide cerdas, dan itulah yang salah satu yang saya sharingkan di Guerrilla Marketing sih, Bu. Berarti kan ada beberapa cara ya Coach ya, ada beberapa konsep yang bisa dipakai. Nah kalau misalnya sahabat sales pengen belajar tentang guerrilla marketing nih, jadi pengen tahu juga nih gimana cara-cara promosi tanpa beriklan, gimana nih Coach? Caranya masuk ke salesuniversity.id. Di sana ada jadwal-jadwal pelatihan juga. Nanti di sana Anda bisa follow, ada video yang bisa video pembelajaran untuk bagaimana caranya guerrilla marketing. So untuk mengundang kami, kita bisa diundang di corporaconsulting.com. Di sana ada informasinya. Dan kalau untuk mau mengetahui informasi lebih lanjut, di deskripsi ada keterangan, bisa tinggal diklik dan ada link di sana dan Anda bisa tahu jadwal-jadwal pelatihan kami yang terdekat. So akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan saya Namilani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performance, bye bye. Bye bye.